Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syabab. Hari ini membawa satu cerita tentang kelompok Syiah yang paling berbahaya. Karena Syiah itu teman-teman bukan hanya satu kelompok. Syiah itu puluhan kelompok. Bahkan kadang-kadang dihitung ratusan kelompok teman-teman. InsyaAllah hari ini kita akan kaji sejarah satu kelompok Syiah yang benar-benar sangat bahaya. Mereka itu bunuh ratusan orang. Dan biasanya orang yang mereka bunuh itu petinggi-petinggi dan orang-orang penting. Bahkan mereka pernah mencoba untuk membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kira-kira seperti apa cerita mereka? InsyaAllah kita kaji bersama hari ini. Bismillah ya syabab. Kita harus tanya diri sendiri dulu. Apa itu Syiah? Kata Syiah itu apa yang dimaksud dari kata Syiah? Mungkin teman-teman ada yang akan jawab, Syiah itu kelompok yang ada di Iran itu yang tidak begitu suka dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suka secara berlebihan terhadap atau sayang cinta secara berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Tetapi jawabannya tidak sesederhana itu teman-teman. Saya kenal satu ustaz di Indonesia yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita, yang disertasi dia tentang kelompok-kelompok Syiah dan sejarahnya. Jadi jawabannya tidak sesederhana itu. Kita harus sepakat dulu bahawa Syiah itu teman-teman adalah puluhan kelompok, bukan hanya satu kelompok. Yang di Iran itu salah satu kelompok Syiah, bukan Syiah secara umum. Tetapi semua kelompok Syiah yang di dunia ini dan yang pernah ada dan sudah punah sepakati tiga hal. Selain tiga hal ini, mereka berbeda pendapat. Tetapi ada tiga hal utama yang mereka semua sepakati. Hal pertama, yang berhak jadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan ini pasti informasi yang tidak benar. Kita Ahlul Sunnah wal Jamaah tidak percaya seperti ini. Dan yang kedua, hal kedua yang mereka semua sepakati bahawa sahabat Rasulullah SAW merebut kekuasaan, merebut jabatan khalifah ini dari Ali bin Abi Thalib. Maka mereka tidak begitu suka dengan mayoritas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang menurut mereka tidak ikut merebut, mereka diam. Ini menurut mereka. Nomor tiga hal yang mereka sepakati. Yang berhak jadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib adalah keturunannya Ali bin Abi Thalib. Dan menurut mereka keturunan itu ma'sum. Dan nomor tiga ini mereka sebut dengan imamah. Konsep imamah adalah pokok atau dasar pemahaman Syiah. Soal imamah itu. Imamah itu yang jadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Terus yang di bawahnya keturunannya. Terus yang di bawahnya keturunannya. Tidak boleh yang jadi khalifah itu selain keturunan Ali bin Abi Thalib. Ini artinya imamah. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan syabab belajar akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam. Setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Teman-teman, jangan bosan dulu ya, karena di kajian hari ini akan disebut banyak nama. Dan teman-teman perlu fokus nama-nama seperti apa biar tetap bisa mengikuti alur ceritanya. Mereka, semua kelompok Syiah di dunia ini dan yang pernah ada di sejarah Islam sepakati tiga hal tersebut. Tetapi perbedaan atau hal-hal yang mereka tidak sepakati banyak sekali juga. Dan khususnya atau hal mereka, hal
hal utama yang mereka tidak sepakati adalah siapa yang berhak jadi khalifah setelah Ali. Mereka sepakat kalau yang jadi khalifah itu keturunan Ali. Tetapi siapa di keturunan Ali? Ini yang mereka tidak sepakati. Ada yang berpendapat Al-Hasan yang harus jadi khalifah. Ada yang berpendapat Al-Husain yang harus jadi khalifah. Taib, setelah Al-Hasan, setelah Al-Husain, siapa yang jadi khalifah? Ini yang mereka tidak sepakati. Coba kita lihat bersama teman-teman. Di dunia ini sekarang ada 3 kelompok Syiah yang paling terkenal. Ya, kita sudah sepakat jumlah kelompok Syiah itu puluhan, bahkan ratusan. Tetapi ada 3 kelompok yang paling terkenal. Kelompok pertama ini namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Dan mereka sepakati 3 hal yang kita tadi sebutkan, bahawa yang berhak jadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Talib. Setelah Ali bin Abi Talib, Al-Hasan. Setelah Al-Hasan, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Kemudian Al-Hasan bin Al-Hasan, cucu Ali bin Abi Talib. Kemudian Zaid bin Ali bin Al-Husain, namanya Zaid. Makanya mereka disebut Syiah Zaidiyah. Dan mereka hanya percaya pada 5 imam tersebut. Jumlah imam yang mereka percaya itu 5 saja. Dan kelompok ini masih ada sampai hari ini teman-teman di Yaman. Kalau teman-teman mengikuti atau melihat berita-berita Timur Tengah, nanti teman-teman bakal ketemu dengan nama kelompok namanya Al-Houthiyun. Al-Houthiyun itu Syiah Zaidiyah. Ya, dan Syiah Zaidiyah ini Syiah minoritas di dunia. Jumlahnya sangat sedikit. Dan ini Syiah yang ajarannya paling dekat ke kita, Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mereka berpendapat bahawa Ali bin Abi Talib berhak jadi khalifah. Menurut mereka ini yang terbaik. Tetapi mereka juga berpendapat jika ada orang lain yang menggantikan Ali, tidak masalah, tidak apa-apa. Seharusnya Ali, tetapi jika ada yang menggantikannya, tidak apa-apa. Mereka terima saja. Makanya mereka tidak membenci sahabat. Mereka kalau sebut nama salah satu sahabat, mereka mengucapkan radhiyallahu anhu, at-taraddi namanya. Dan ini minoritas teman-teman. Dan ini bukan Syiah yang ada di Iran. Bukan Syiah yang terkenal, yang kita semua ketahui. Kemudian ya syabab, ada kelompok Syiah satu lagi yang terkenal. Ini Syiah mayoritas. Syiah yang ada di Iran, Syiah yang ada di Iraq, Syiah yang videonya pernah muncul di beberapa media Indonesia akhir-akhir ini. Dan Syiah tersebut teman-teman namanya Syiah Ithna Ashriyah, Syiah ke-12. Dari namanya kita bisa dapat arti, dapat kesimpulan bahawa mereka percaya pada 12 imam. Bukan 5 imam saja seperti Syiah yang tadi. Ada yang masih ingat namanya? Syiah Zaidiyah. 12 imam yang mereka percaya itu adalah imam pertama, yaitu Ali bin Abi Talib, kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian Ali bin Al-Husain, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ja'far bin Muhammad, kemudian Musa bin Ja'far, kemudian Ali bin Musa, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Muhammad, kemudian Al-Hasan bin Ali, kemudian Muhammad bin Al-Hasan. Dan Muhammad bin Al-Hasan ini dalam kepercayaan mereka ini adalah Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dalam ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang namanya Al-Mahdi Al-Muntazar. Namanya Al-Mahdi saja. Ya, karena Al-Mahdi berbeda di Ahlus Sunnah wal Jamaah sama Syiah. Konsep Al-Mahdi itu sangat berbeda. Di Syiah ke-12 Al-Mahdi sudah dikenal namanya. Dan ada ceritanya. Tetapi di kita tidak tahu siapa Al-Mahdi dan kapan Al-Mahdi akan muncul. Dan teman-teman, Syiah ke-12 ini Syiah mayoritas. 90% dari Syiah yang ada di dunia ini merupakan Syiah ke-12 teman-teman. Dan bukan ini yang kita bakal bahas juga hari ini. Yang kita bakal bahas hari ini adalah kelompok Syiah ketiga yang paling terkenal. Syiah Ismailiyah teman-teman. Namanya Syiah Ismailiyah. Dan ini tergolong sebagai kelompok Syiah yang ajarannya benar-benar berbeda dengan ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Benar-benar berbeda dari ajaran Islam yang benar teman-teman. Dan sesuai namanya,
itu mereka pasti percaya pada seseorang namanya Ismail. Seperti Syiah Zaidiyah. Yang pertama ada nama Zaid, makanya mereka dikasih nama Syiah Zaidiyah. Ini Syiah Ismailiyah. Dan mereka juga percaya pada beberapa imam yang berbeda dengan kelompok pertama dan kelompok kedua. Ayo kita lihat siapa imam-imam mereka. Imam pertama Ali bin Abi Talib. Ini semuanya mereka sepakati. Yang kedua Al-Hasan. Yang ketiga Al-Husain. Yang keempat Ali bin Al-Husain. Yang kelima Muhammad bin Ali. Yang keenam Ja'far bin Muhammad. Yang ketujuh Ismail bin Ja'far. Dan mereka berhenti di sini. Hanya 7 imam saja. Jadi yang pertama 5 imam. Yang kedua 12 imam. Yang ketiga ini. Dan ini yang kita bakal bahas hari ini adalah 7 imam. Mereka berhenti di imam namanya Ismail. Dan ya syabab, Syiah Ismailiyah itu membuat negara sendiri atau dinasti sendiri yang namanya dinasti Fatimiyah. Ya, Al-Daulah Al-Fatimiyah. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang dinasti tersebut. Dinasti yang berada di Mesir hampir 200 tahun, teman-teman. Tetapi lucunya, mereka berada di Mesir 200 tahun, mereka tidak berhasil merubah akidah orang Mesir. Akidah orang Mesir tetap Ahlul Sunnah wal Jamaah. Walaupun yang memimpin Mesir selama 200 tahun itu Syiah Ismailiyah, yang ajaran Syiahnya itu sangat jauh dari ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Bahkan sekarang, teman-teman, Mesir termasuk salah satu negara yang jumlah orang Syiah di sana sangat sedikit. Jumlah orang Syiah di Arab Saudi lebih banyak dari Mesir. Coba bayangkan, teman-teman. Dan teman-teman, dalam ajaran Syiah Ismailiyah itu ketika soal kepemimpinan, mereka ada satu aturan. Aturan ini kalau dilanggar, haram hukumnya, teman-teman. Apa aturannya? Jika ada satu raja, yang berhak jadi raja setelahnya adalah anak laki-laki pertama. Tidak boleh dilanggar aturan ini. Jika dilanggar, haram. Bukan soal diskusi, bukan soal politik, bukan soal kekuasaan. Haram seperti ini. Dan ada salah satu raja Fatimiyah namanya Al-Mustansir Billah. Dan ini raja yang sangat lemah, teman-teman. Dia tidak mampu menguasai dan mengontrol negara yang dia pimpin, teman-teman. Makanya semua urusan negara itu diwakilkan kepada wazirnya. Wazirnya itu seperti PM, Prime Minister, teman-teman. Diwakilkan kepada wazirnya yang namanya Badruddin Al-Jamali. Tetapi masalahnya di sini, Badruddin Al-Jamali itu yang merupakan wazir tidak begitu suka dengan anak pertama Al-Mustansir. Dia tidak mau anak pertama Al-Mustansir itu menjadi khalifah atau menjadi raja, menjadi pemimpin setelah Al-Mustansir. Dan ada satu orang juga di istana Al-Mustansir itu, namanya, teman-teman, Al-Hasan Al-Sabbah. Dan juga dia merupakan petinggi istana. Dia merupakan orang yang punya jabatan di sana. Al-Hasan Al-Sabbah suka sama Nazar, anak pertama. Badruddin Al-Jamali yang merupakan PM negara waktu itu tidak suka sama Nazar. Sukanya sama Al-Musta'li, anak bungsu Al-Mustansir. Makanya terjadi perselisihan antara Al-Hasan Al-Sabbah itu yang suka sama Nazar, yang mau mengikuti peraturan yang ada, dan sama Badruddin Al-Jamali yang tidak suka sama Nazar, yang tidak mau mengikuti peraturan yang ada, yang mau anak bungsu Al-Mustansir jadi raja, bukan anak pertama. Maka teman-teman, Badruddin Al-Jamali itu yang merupakan PM-nya Fatimiyah, dia mengeluarkan keputusan Al-Hasan Al-Sabbah harus dipenjara. Tetapi Al-Hasan Al-Sabbah berhasil melarikan diri ke Iran, teman-teman. Dan Iran waktu itu mazhabnya bukan Syiah. Ya, Iran waktu itu di bawah dinasti Saljuqiyah yang mazhabnya Ahlul Sunnah wal Jamaah. Maka Al-Hasan Al-Sabbah melarikan diri ke Iran
dan mulai menyebarkan pemahaman Syiah Ismailiyah di Iran yang waktu itu Sunni. Coba bayangkan teman-teman, kemarin dia tinggal di istana, kemarin dia pejabat penting, kemarin dia hidupnya sangat mewah, punya uang yang banyak. Tiba-tiba melarikan diri, tidak membawa apa-apa, tiba-tiba jadi miskin. Maka dia sekarang siap melakukan apapun untuk mengembalikan kekuasaannya. Maka teman-teman, dia di sana di Iran mulai menyebarkan mazhab Syiah Ismailiyah dan mulai membentuk kelompok baru. Kelompok yang dari segi akidah Syiah Ismailiyah, tetapi tujuan kelompok ini adalah melakukan asesinasi atau pembunuhan berbayar, ya. Dibayar membunuh orang, dipanggil untuk membunuh orang. Asesinasi. Dan kelompok Al-Hasan As-Sabbah itu mulai membesar teman-teman. Dan dia itu menarik orang yang tidak berpendidikan di sekitarnya. Menarik orang yang sangat miskin. Dan menjanjikan dan janji kepada mereka kalau mereka bakal jadi kaya secara tiba-tiba. Dan benar, mereka mulai dibayar untuk membunuh orang. Misalnya ada wazir yang tidak suka sama wazir lain. Wazir itu panggil Al-Hasan As-Sabbah, tolong bunuh wazir yang di sana. Tolong, wazir itu artinya menteri teman-teman, ya. Tolong bunuh wazir yang di sana. Kemudian dibayar uang yang banyak. Makanya orang yang tertarik dengan dakwah atau tertarik dengan Al-Hasan As-Sabbah itu tambah tertarik sama dia karena mereka jadi kaya secara tiba-tiba teman-teman. Dan Al-Hasan waktu itu mencari tempat untuk bersembunyi, tempat untuk merencanakan pembunuhan tersebut, dan dia berhasil ketemu kastel di Asfahan. Tetapi sebentar lagi dia pindah ke kastel lain namanya Kastel Alamut. Dan biar orang-orang yang bersama Al-Hasan As-Sabbah itu semakin percaya sama dia, dia harus membumbui perilaku dia dengan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis. Tetapi masalahnya, tidak ada hadis atau ayat yang menyuruh untuk membunuh orang. Makanya dia membuat konsep baru bahwa ayat Al-Quran itu ada dua makna. Ada makna yang zahir, yang jelas untuk semua orang, yang bisa dipahami untuk semua orang. Bisa bahasa Arab, bisa memahami makna itu. Dan ada makna yang batin, hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Dan kata Al-Hasan As-Sabbah, jika kamu sudah bisa memahami makna Al-Quran yang batin itu, maka kamu tidak lagi ada kewajiban beribadah. Kamu sudah memahami makna yang batin itu, kamu tidak lagi harus salat. Kamu sudah memahami makna yang batin itu, kamu tidak lagi harus zakat. Bahkan mandi junub sudah tidak berlaku lagi dalam ajaran Al-Hasan As-Sabbah itu. Zina pun dihalalkan dalam ajaran Al-Hasan As-Sabbah itu. Kelompok yang Al-Hasan As-Sabbah itu membentuk teman-teman namanya kelompok Al-Hashashin. Hassasin. Dari kata asesinasi teman-teman. Kelompok pembunuh bayaran. Dibayar baru membunuh teman-teman. Tetapi cara mereka dalam membunuh itu sangat berbeda juga teman-teman. Mereka itu bersembunyi dalam pakaian orang yang mengemis, ya, orang yang misalnya minta-minta uang. Kemudian mereka mendekati korbannya. Kemudian mereka membunuh korbannya. Tetapi tidak boleh lari setelah membunuh. Mereka harus sampaikan ke korbannya dulu. Pas dia sakratul maut, aku dari kelompok Al-Hashashin di bawah kepemimpinan Hasan Al-Sabbah, baru melarikan diri. Kalau misalnya berhasil ditangkap, maka dia simpan di sakunya racun. Kalau berhasil ditangkap, dia minum racun itu dan mati sendiri. Ya, ini cara mereka. Tetapi pertanyaannya di sini, kok bisa pengikut Hasan Al-Sabbah itu sangat rela melakukan itu dan sangat siap melakukan ini? Ini ada cerita yang unik teman-teman. Al-Hasan Al-Sabbah itu teman-teman sudah mengenal dengan ganja. Ganja yang bikin mabuk. Dan di kastel dia itu, Kastel Alamut, dia membenarkan soal ganja itu dan membiarkan pengikutnya mengonsumsi ganja dengan jumlah yang banyak. Bahkan dia siapkan satu kamar dalam kastelnya yang penuh dengan kenikmatan dunia teman-teman. Yang halal maupun yang haram. Mohon maaf ya, penuh dengan kamar itu, penuh dengan khamar. Penuh dengan perempuan yang cantik yang mohon maaf tidak
pakai baju sama sekali. Dan dia kalau misalnya mau menugaskan salah satu pengikutnya untuk membunuh seseorang, dia kasih banyak ganja kepada dia sampai dia tidak sadar lagi. Kemudian dia memasukkan pengikutnya itu ke dalam kamar tersebut. Hari selanjutnya, setelah pengikutnya bangun tidur, dia tidak begitu ingat apa yang terjadi. Kemudian dia mulai cerita sama Al-Hasan Al-Sabbah, aku kemarin di mana? Jadi Al-Hasan Al-Sabbah mengatakan kepada dia, aku kemarin telah memasukkan kamu ke dalam surga. Jika kamu mau masuk ke dalam surga lagi, maka pergilah membunuh orang itu. Jika kamu masih hidup, aku bakal memasukkan kamu ke surga. Jika kamu sudah meninggal, kamu juga bakal masuk surga. Seperti ini konsepnya teman-teman kelompok Al-Hashashin yang membuatnya Al-Hasan Al-Sabbah itu. Pokoknya teman-teman, kelompok Al-Hashashin itu tidak bisa dikalahkan sama sekali. Soalnya base mereka berada di Kastel Alamut. Dan Kastel Alamut itu tingginya 2100 meter dari permukaan laut, teman-teman. Coba bayangkan 2100 meter. Pasti kalau ada tentara yang mau mengalahkan mereka atau mau naik ke kastel mereka untuk membunuh mereka, susah sekali teman-teman. Dan Al-Hasan Al-Sabbah itu bertahun-tahun tidak keluar dari kastelnya. Dia hanya mengelola dan mengontrol semuanya dari kastel tersebut. Sampai Al-Hasan Al-Sabbah itu meninggal dunia dan ada yang menggantikan dia yang namanya Rashiduddin Sinan bin Salman, yang merupakan pemimpin yang lebih parah dari Al-Hasan Al-Sabbah. Ya. Jadi Rashiduddin Sinan bin Salman itu teman-teman bukan hanya dibayar oleh orang lain, tetapi dibayar oleh tentara Salibiyin, tentara Eropa yang datang kepada daerah tersebut untuk menghancurkan khilafah dan merebut banyak tanah. Bahkan ketika kelompok Al-Hashashin itu di bawah kekuasaan atau di bawah kepemimpinan Rashiduddin Sinan bin Salman itu, mereka mencoba untuk membunuh Salahuddin Al-Ayyubi, disuruh oleh tentara Eropa yang datang ke Timur Tengah dalam waktu itu. La ilaha illallah teman-teman, mereka dibayar oleh negara lain untuk membunuh orang di negaranya sendiri. Seperti ini pengkhianat teman-teman. Sampai suatu hari tentara Hulaku Khan dari Mongolia datang untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah atau khilafah Abbasiyah. Dan kelompok Hulaku Khan itu sangat kuat waktu itu. Ini bisa kita ceritakan di lain kesempatan insyaAllah. Kelompok Hulaku Khan berhasil naik ke Kastel Alamut itu dan membinasakan kelompok Al-Hashashin yang ada di Kastel Alamut. Jadi tinggal satu cabang lagi untuk kelompok Al-Hashashin. Karena kelompok Al-Hashashin itu pas Al-Hasan Al-Sabbah mulai menyebar. Ada base-nya, ada markasnya, ada cabangnya di beberapa tempat. Jadi tinggal satu cabang saja, yaitu cabang kelompok Al-Hashashin di negeri Syam. Istilah negeri Syam itu yang dimaksud adalah Palestina, Suriah, Lebanon, dan kadang-kadang Yordania. Jadi teman-teman kalau dengar kata Syam itu, maka yang dimaksud itu adalah 4 negara tersebut. Dan teman-teman, kelompok Al-Hashashin atau cabang kelompok Al-Hashashin yang di negeri Syam itu dikalahkan oleh Az-Zahir Bebers dari Mesir mulai tahun 669 Hijriyah sampai tahun 671 Hijriyah teman-teman. Dan sekitar 200 tahun yang lalu, baru kemarin 200 tahun yang lalu, ada orang yang namanya Hasan Ali Shah di India muncul dan mengaku pengikut Al-Hasan Al-Sabbah dan mengaku berakidah Syiah Ismailiyah teman-teman, dan dia dikasih julukan Agha Khan dan kelompoknya masih ada sampai hari ini. Pemimpin Agha Khan sekarang berkeluarga negaraan Inggris dan Portugis, ya. Beda sekali dengan daerah Timur Tengah. Tetapi aktivitasnya sekarang beda dengan aktivitasnya di zaman dahulu, ya. Tidak ada lagi asesinasi. Ini teman-teman kelompok Syiah paling berbahaya yang ceritanya penuh dengan hal-hal yang enak kalau dicerita, tetapi sangat berbahaya sebenarnya. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab.
InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Semoga insyaAllah kajian sejarah hari ini bermanfaat teman-teman. Yuk kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.